memulihkan kami. Hadirat Tuhan menyembuhkan kami. Hadirat Tuhan membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih berbicara lewat setiap kami pribadi lepas pribadi, melalui firman-Mu hari ini yang akan Hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, biarlah kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan percaya bersama katakan amin. Sebelum saudara duduk, kita bertanya kepada teman-teman kita yang sudah lain hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, tema kita di minggu ini adalah upah dalam melayani. Upah dalam melayani. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, setiap orang yang sudah ditebus dengan Tuhan, pasti di dalam hatinya ada rasa rindu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Amin. Itu yang normal. Yang tidak normal ada orang cukup jadi orang Kristen, yang penting saya masuk ke gereja, saya beribadah, ya sudah. Gak usah harus macam-macam, orang harus aneh-aneh. Karena saya sudah diselamatkan, ya sudah. Tidak mau melakukan sesuatu yang lebih, ini salah, saudara. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu adalah keharusan dan kewajiban bagi setiap orang percaya. Amin. Siapapun kita harus melayani Dia. Nah, memang saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang paling digemari di dunia ini. Gak ada orang mau kerja sengaja melamar, saya mau jadi pelayan Pak di rumah ini, saya mau jadi pelayan di restoran ini, saya mau jadi pelayan di toko ini. Gak ada, kecuali terpaksa. Ya, memang saudara menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang paling digemari di dunia. Ada yang melakukan karena terpaksa, ya karena hanya itulah yang dapat mereka lakukan, karena mungkin pendidikan yang terbatas dan mungkin juga pengetahuan dan skillnya juga terbatas. Akhirnya ya udah menjadi pelayan. Tapi kan melayani karena terpaksa, karena nggak ada pekerjaan lain. Ya, nah, ada juga yang melakukan karena profesi, sehingga dia menjadi orang yang ahli dalam melayani. Saudara perhatikan rumah makan Padang. Pelayan-pelayan di rumah makan Padang itu jago-jago, saudara. Betul ya? Dia bisa susun piring berapa tumpuk, di sebelah kiri, di sebelah kanan, saudara. Tidak jatuh. Lah kita baru 5 tumpuk aja udah kebingungan, saudara ya. Dia itu bisa sampai, kalau yang ahli sekali sudah punya kemampuan akhirnya apa? Profesional nih, saudara. Di sini bisa 10, di sini bisa 10. Bawa, saudara, nggak jatuh. Ya. Itu karena apa? Sudah melakukannya secara profesional. Nah, saya percaya semua orang, saudaraku, di budaya manapun mereka tidak mau menjadi pelayan. Nah, ada orang yang menjadi pelayan. Tetapi saudara, orang Kristen, saudara dan saya, orang percaya, dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Amin. Amin, saudara. Melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, saudara, ada 3 alasan yang dikemukakan dalam Alkitab mengapa kita melayani. Yang pertama, alasan pertama mengapa kita melayani adalah kita dipanggil untuk melayani ialah karena kita diciptakan agar dapat mengatur hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi alasan pertama kita melayani karena kita ini diciptakan Tuhan, dan Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, karena itu di dalam Yesaya 43 ayat 6 dan 7 di sini dikatakan firman Tuhan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan apa? Untuk kemuliaanku. Jadi saudara, kita melayani Tuhan karena Tuhan mau kita menyatakan kemuliaan Tuhan.
lewat hidup kita, lewat apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan mau lewat semua itu kita memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, alasan mengapa kita melayani Tuhan, yang kedua adalah kita dipanggil, saudara, untuk melayani ialah karena Yesus Kristus telah memilih untuk dirinya sendiri peran sebagai pelayan, dan Ia memanggil kita untuk menjadi seperti Dia. Jadi yang kedua, mengapa kita melayani selain untuk menyatakan kemuliaan Allah, yang kedua adalah untuk menjadi teladan bagi orang lain, seperti Kristus sudah menjadi teladan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang di dunia untuk apa? Untuk melayani. Yesus itu adalah role model kita, saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 22, mungkin bisa ditutup pintunya ya, supaya suara anak-anak sekolah minggu tidak masuk. Tapi memang minta maaf, ini AC-nya kayaknya hari ini tidak dingin sekali. Mungkin nanti bisa di Pak Ibu Yeni atau Pak Eliot ya, tolong dikonfirmasi ke manajemen BOB. Oke, Lukas pasal 22 ayat 27, Alkitab berkata demikian. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai apa? Pelayan. Saudara, di mana-mana di dunia ini orang ingin menjadi orang yang hebat. Di dunia ini orang berusaha untuk menjadi yang terhormat. Di dunia ini semua orang berusaha untuk menjadi yang terkemuka. Tidak ada orang yang menjadi terbelakang, betul? Kenapa kita mau dekat dengan pengusaha yang besar? Mengapa kita mau mendekat dengan pejabat orang nomor 1 mungkin di provinsi ini? Supaya apa? Kita bisa punya kebanggaan. Saya dekat dengan gubernur. Ya, foto dengan gubernur langsung, saudara. Fotonya digedekan, lalu dipajang di ruang tamu, menunjukkan bahwa kita punya hubungan dekat dengan gubernur. Satu kebanggaan. Ya, dan hampir semua manusia itu mencari kehormatan, kemuliaan di dunia ini. Ya, itu sebabnya dia menghalalkan segala cara untuk bisa ada pada dalam posisi itu. Tapi Yesus mengajarkan, kalau kamu ingin menjadi yang terhormat, kalau kamu ingin menjadi yang termulia, kamu harus melayani. Karena melayani itu adalah kehormatan. Amin. Amin, saudara. Ya, Yesus datang untuk memberikan teladan melayani. Bayangkan, saudara, Allah pencipta langit dan bumi mau merendahkan hatinya menjadi hamba. Kata Filipi pasal yang kedua kalau nggak salah. Ya, dia menjadi hamba, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, menjadi hamba. Ya, merendahkan dirinya. Allah pencipta mau menurunkan derajat sosialnya supaya apa? Dia bisa melayani kita, manusia yang berdosa. Bahkan dalam kehidupan pelayanan Yesus setiap hari kita bisa melihat, saudaraku, apa yang dilakukan Yesus. Yesus selalu melayani. Betul? Ada orang lapar, dilayani. Ada orang berduka, dilayani. Ada orang susah, dilayani. Bahkan anak-anak yang ditolak oleh orang-orang, Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan Yesus melayani anak-anak. Amin. Yesus melayani semua kalangan, tidak pilih-pilih. Sekarang banyak orang mau melayani milih-milih. Saya ini pernah melayani di kota besar, saudara. Di kota-kota besar, saudara, itu orang-orang yang melayani Tuhan. Karena ini masih berbicara tentang upah melayani, nanti kita akan masuk ke sana. Ya, nah, banyak di kota-kota besar itu mereka sekarang melayani good and good, ya saudara ya. Tidak semuanya. Itu kadang-kadang mereka motivasi melayani itu bukan lagi karena mengasihi Tuhan, karena ingin memuliakan Tuhan, tapi kenapa? Butuh uang. Ya, akhirnya apa? Kejar setoran. Satu kali saya menegur beberapa pelayan, karena ini waktu itu kita mau mulai gereja. Memang gereja yang kami mulai di Surabaya waktu itu pemain musik kita kurang. Akhirnya saya minta tolong, ada teman dari gereja lain. Rupanya dia itu melayani
dalam 1 minggu itu bisa 3 sampai 4 gereja. Akibatnya apa? Ibadah belum selesai, lagi khotbah dia tinggal, pindah ke gereja lain. Oke lah, waktu itu saya toleransi karena memang kita lagi butuh orang dan sebagainya. Tapi lama-lama diprotes sama jemaat. Pak, kenapa sih pemain musiknya itu kalau habis firman sudah nggak kelihatan? Lalu saya bilang, waduh saya mau bilang gimana, sudah. Akhirnya saya tegur dia, saya minta komitmennya dia nggak bisa. Akhirnya udah kita nggak pakai. Akhirnya udah terpaksa saya harus latih orang di gereja sendiri untuk main bass waktu itu, ya. Dan puji Tuhan bisa. Nah, akhirnya saudara banyak seperti itu. Karena apa? Kalau di kota-kota besar zaman sekarang saudara, itu pemain musik, apalagi pemain keyboard sekarang itu langka di kota besar untuk melayani, sudah langka. Ya, yang banyak itu sekarang itu pemain bass, pemain drum, seabrek-abrek. Zaman dulu cari pemain drum itu susah, cari pemain bass itu susah. Sekarang itu yang susah cari pemain keyboard. Dan di sana saudara tahu, 1 kali melayani hari Minggu ini, itu persembahannya bisa 250.000. Bayangkan kalau dalam satu minggu, 1 kali hari Minggu, dia bisa melayani 3-4 gereja, dia bisa dapat 1 juta. 1 bulan dia bisa dapat 4 juta. Lumayan buat nambah-nambah uang makan. Kalau dia bujang, belum tambah gaji di luar sekuler dan sebagainya. Saudara, ini bukan lagi melayani karena mengasihi Tuhan, bukan lagi melayani karena memuliakan Tuhan, tapi sudah ini kepentingan perut. Saya beritahu kepada saudara, siapapun saudara yang melayani Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah menutup berkatnya. Amin. Waktu saudara melayani raja, saudara akan mendapat upah raja. Amin. Dan saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi dia dan melayani dia. Dengan melayani dengan ketulusan dan kesungguhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Tuhan bilang apa? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus itu selalu melayani. Katakan, saya mau memiliki teladan seperti Yesus melayani. Amin. Melayani di bidang apapun. Saudara, ini mumpung gereja kita masih baru, kesempatan melayani sangat banyak di sini, saudara. Amin. Ya, saudara punya talenta apa? Ayo melayani sama-sama. Gereja ini, saudara, bukanlah gereja milik 1 orang, tapi ini adalah gereja kita, ini rumah kita sama-sama. Amin. Mari kita urus, mari kita bangun bersama-sama rumah ini menjadi baik, menjadi lebih indah, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saudara punya talenta apa? Saudara punya panggilan apa di dalam melayani Tuhan? Ayo, mari sama-sama melayani. Mungkin di gereja ini programnya nggak ada, tapi saudara bisa datang. Pak, saya punya panggilan untuk melayani bidang ini, misalnya mengunjungi gelandangan di tengah jalan. Ya, udah lakukan. Ya, kunjungi gelandangan di tengah jalan, rawat mereka, rambutnya yang gondrong digunting, dipotong, kukunya yang panjang-panjang dipotong, dirawat, dimandikan, dimuridkan, saudara. Lalu dia berubah, itu luar biasa. Dan hati Tuhan itu ada pada orang-orang seperti itu. Amin. Melayani orang-orang susah itu hati Tuhan di situ, saudara. Alkitab bilang begini, pada waktu aku kelaparan kamu tidak memberi aku makan. Pada waktu aku di penjara engkau tidak mengunjungi aku. Pada waktu aku haus engkau tidak memberikan aku minum. Jadi saudara, orang-orang yang termarginir, disitulah kebanyakan hati Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang sudah kelimpahan Tuhan gak ngasih, Tuhan kasih. Tapi orang-orang ini kan manusia sudah gak menganggap kan. Kebanyakan orang-orang yang marginir ini kan orang-orang sudah gak anggap. Tapi waktu saudara menganggap mereka, saudara, wah itu satu hal yang luar biasa. Waktu orang lain gak menganggap mereka dibuang, diasingkan. Saudara bilang begini, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Itu kayak air sejuk yang mengalir dalam hidupnya, menyegarkan kehidupannya. Saudara kenal penyanyi rohani namanya Israel Houston? Oh, ya. Dia menyanyikan beberapa lagu-lagu rohani yang banyak dinyanyikan di gereja. Salah satunya itu saya sudah lupa lagi. Ya, nothing is impossible. Ya, macam-macam lah lagu-lagu rohani. Saudara tahu,
itu waktu mamanya hamil dia, mamanya itu mau bunuh anaknya itu, Israel Houston. Kenapa? Karena mamanya hamil di luar nikah, pacaran lalu kemudian hamil. Waktu hamil, pacarnya ini nggak mau menikahi dia. Biasalah di luar negeri itu, saudara, biasanya bukan begitu, kumpul kebo dulu, cocok, barang berapa bulan, kalau kita sudah cocok ya kita nikah, kalau nggak cocok kita pisah. Kan begitu, istilahnya test drive dulu. Kalau di Indonesia itu sangat memalukan, tapi kalau di luar negeri itu sudah normal, kehidupan seperti itu sudah normal. Bahkan orang tua mereka pun juga nggak menganggap hal itu biasa. Ya, itu bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, tapi ada banyak juga orang-orang luar negeri yang punya etika karena dia mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Ya, nah, saudara, waktu itu hamil besar, mamanya dalam keadaan stres, hamil anak semakin besar, saudara, nggak tahu mau gimana, kan nggak bisa disembunyikan, mau kuburkan, takut, tapi akhirnya karena stres, orang tua menolak, pacar juga nggak mau menikah dengan dia, akhirnya dia dalam keadaan putus asa mau menuju ke tempat membunuh diri dan anak kandung dalam kandungannya. Dia mau pergi ke jurang, sudah ke jembatan, lalu mau pergi bunuh diri di situ. Tapi dalam perjalanan dia ketemu satu oma. Oma ini melihat kok muka anak ini muram, kayak susah, langsung dirangkul. Jesus love you. Dipeluk, nggak ngomong banyak, cuman dipeluk. Jesus love you. Saudara tahu kata-kata itu membuat satu kehidupannya berubah. Hari itu langsung dia menangis. Dia nangis sejadi-jadinya, lalu dia cerita bahwa sebenarnya saya sedang mau pergi bunuh diri dan membunuh anak dalam kandungan saya. Tapi karena engkau merangkul saya dan engkau mengasihi saya, aku tidak jadi. Saya mengalami kasih yang luar biasa. Dan akhirnya lahirlah Israel Houston, saudara. Ya, saudara, saya percaya kalau kita melayani, ada upah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, nanti kita akan belajar itu, upah apa yang kita dapatkan ketika kita melayani. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita melayani, saudara yang dikasih Tuhan? Alasan yang ketiga adalah, namun sebelumnya, jika sikap melayani yang ada pada kita tidak makin bertambah terhadap Allah dan manusia, maka kita tidak makin menjadi seperti Yesus. Saudara, menjadi seperti Yesus bukan cuma dalam hal kita diberkati, lalu piara rambut yang gondrong secara fisik, tidak. Menjadi seperti Yesus itu dalam keseluruhan. Sebab kalau kita tidak bertambah dalam mengasihi, melayani Tuhan dan melayani sesama, berarti sebenarnya kita tidak menjadi semakin seperti Yesus. Visi gereja ini adalah to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Dan ini memang berat, tapi saya percaya pada akhirnya goal kita di dalam mengikut Tuhan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Roma pasal 8 ayat 29. Ya, kita yang dipanggil, dipilih harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Dan kita harus menjadi seperti Yesus. Nah, yang ketiga, alasan kenapa kita melayani. Yang ketiga adalah, dan yang paling meyakinkan untuk menjadi pelayan ialah karena kekekalan itu sesuatu yang nyata, penting, dan ada untuk selamanya. Jadi kita melayani, alasannya kenapa? Karena kita sedang menuju pada satu kehidupan yang kekal. Karena itu melayani adalah sesuatu yang bergairah harusnya dalam hidup kita. Karena kita sedang menantikan satu kehidupan yang tidak akan pernah ada kesusahan, penderitaan, yaitu surga yang kekal. Amin. Karena itu dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit dan lenyap, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, dunia ini akan habis, akan rusak, akan lenyap, dan segala yang ada di isinya semuanya akan lenyap. Kita yang percaya pada Tuhan nanti akan kembali ke surga.
Dan sebelum kita kembali ke surga, di dunia ini kita harus melayani. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan mahkota kita. Amin. Karena waktu kita melayani, kita menerima mahkota kehidupan. Kita menerima mahkota pelayanan dalam kehidupan kita. Itu 3 alasan mengapa kita melayani, saudara. Ya, nah sebagai pelayan, saudara, memang kalau kita berbicara tentang upah, maka tidaklah pantas sebenarnya. Ya, sebagai pelayan memang kita tidak boleh mengharapkan upah. Namun Tuhan juga memberitahukan kepada kita melalui firman yang kita baca bahwa sebagai pelayan Tuhan, waktu kita melayani, pasti kita akan menerima upah. Amin. Dan saya percaya orang yang melayani Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Pasti dia akan menerima upah. Nah, Kolose pasal 3 ayat 23-24, Alkitab berkata demikian. Perhatikan, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun ya. Jadi saudara, melayani, kemarin minggu lalu saya sudah katakan bahwa melayani itu bukan terbatas hanya kepada ini gedung yang 4 persegi kotak ini, saudara. Kalau cuma melayani kita batasi sampai cuma di kotak ini, kita sangat membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Melayani itu luas. Di tempat di mana saudara bekerja itu adalah pelayanan kita. Amin. Rumah tangga saudara itu adalah pelayanan juga. Ada orang, saudara, karena cinta Tuhannya berlebihan, saudara ya, sampai dia nggak ngurus keluarganya. Katanya apa? Saya mau melayani Tuhan. Jadi dia semua sibuk di gereja. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu full gereja. Kebaktian ikut, ini semua ikut, saudara. Hari-harinya habis lebih banyak di gereja. Anak pulang sekolah nggak dikasih makan, anak mau pergi sekolah nggak diurus, suami nggak disediakan sarapan sebelum pergi kerja, saudaraku. Dan akhirnya semuanya terbengkalai, tugas-tugas di rumah diabaikan. Kenapa? Saya mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ini salah. Dia lupa bahwa melayani itu bukan cuma di gereja. Melayani suami itu adalah melayani Tuhan juga, saudara. Amin. Ibu-ibu, amin. Ya, suami melayani istri itu juga pelayanan. Rumah tanggamu itu adalah pelayanan. Orang gak mungkin bisa mengalami Tuhan kalau rumah tanggamu berantakan. Hebat pelayanan di gereja, rumah tangga berantakan, gak jadi berkat. Betul? Tapi kalau di gereja, waduh Pak, luar biasa istri saya Pak melayaninya. Malaikat kalah Pak, mungkin malaikat iri sama istri saya. Tapi Pak kalau di rumah, Pak kita ini terlantar Pak. Saya ngurus diri sendiri, saya ngurus anak. Kebalik, saudara, suami yang akhirnya ngurusin anak-anak, suami yang ngurusin rumah. Padahal suami juga kerja. Untung kalau punya suami yang pengertian. Kalau enggak, hancur rumah tangga kita, saudara. Dan Tuhan enggak mau rumah tangga kita hancur. Tuhan mau rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu layani keluarga saudara. Pelayanan itu dimulai dari rumah, saudara. Bukan dari gereja ini. Pelayanan itu dimulai dari rumah. Waktu kamu melayani keluargamu, waktu kamu melayani di luar, orang akan bilang gini, pantas dia melayani Tuhan. Karena rumah tangganya jadi berkat. Amin. Ini kalau rumah tangganya gak jadi berkat, melayani Tuhan, orang bilang dia tuh bicara banyak, tapi rumah tangganya tuh berantakan. Anak kurang ajar dan dia suka maki-maki, dia pun laki, dia suka maki-maki, dia pun anak, kutuki dia pun anak, bahkan mertuanya saya tak suka dan dia. Habis sudah. Saya harap tidak ada di sini, itu yang ada di Afghanistan. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, saya tahu siapa orang itu. Haleluya. Saudara, apapun juga yang kamu perbuat, kata Alkitab, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang saudara lakukan di luar sana, di rumah saudara, di pekerjaan saudara, di pendidikan saudara, di bisnis saudara, bahkan di dalam pelayanan saudara, lakukanlah semuanya untuk apa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Kalau kita mencari kepujian manusia, sia-sia, kecewa nanti, sakit hati. Saya melayani ini supaya dilihat Bapak Gembala. Saudara, kalau saya yang memberikan saudara nilai terbatas, tapi kalau Tuhan yang menilai saudara unlimited. Amin. Ya, tidak terbatas. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa kita itu pasti akan menerima apa yang sudah ditentukan bagi kita waktu kita melayani sebagai upah kita. Bukan melayani untuk mendapatkan upah, tapi kita percaya waktu kita melayani ada upah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bukan cuma upah secara material, tetapi ada upah yang lebih besar yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita pada waktu nanti kedatangannya yang kedua kali. Amin. Karena itu jadi orang Kristen jangan pernah berhenti untuk melayani. Harusnya kalau saudara cuma duduk diam jadi jemaat, saudara harus bertobat, karena itu tidak menyenangkan Tuhan. Kata setia itu bukan gini, Irak ini setia karena apa? Dia datang selalu duduk di depan. Hari Minggu selalu hadir duduk di depan. Orang belum datang jam 9 ibadah, setengah 9 dia sudah ada. Contoh ya Pak Irak ya. Jangan Pak Irak ambil hati lagi. Ya. Dan dia sudah jam 9 ibadah, setengah 9 dia sudah ada. Orangnya setia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun dia tetap di situ, ini orang yang setia. Tapi di luar sana nggak ngapa-ngapain, cuma datang jadi jemaat. Itu bukan setia. Kata setia dalam Alkitab itu, kalau saudara baca dalam Matius 25, ya, Alkitab berkata ada perumpamaan talenta. Ada orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2. Yang 5 dan 2 mereka mengembangkannya. Betul? Multiplikasi terjadi. 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Lalu Alkitab bilang apa? Waktu mereka berhasil mengembangkan talenta itu, Alkitab bilang apa? Sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Nah, kata setia di situ artinya apa? Multiplikasi. Bermultiplikasi itu setia. Ada sesuatu yang dia kerjakan dan hasilnya berlipat ganda. Itu setia. Kalau saudara dari sejak bertobat 50 tahun jadi orang Kristen, betul duduk datang ke gereja nggak pernah absen, betul saudara rajin memberikan persembahan, betul saudara rajin mengembalikan persepuluhan, tapi kalau saudara nggak pernah melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, membawa orang-orang kepada Tuhan, dan juga saudara mengembangkan talenta karunia yang saudara dipercayakan Tuhan, yang tadinya talentanya 1 dikembangkan menjadi 2, saudara nggak mau punya usaha untuk hal itu, saudara sama dengan orang yang diberikan 1 talenta dan tidak mengembangkannya, dikubur. Yesus bilang apa? Bawa mereka, lemparkan mereka ke dalam api neraka. Kenapa? Dia tidak bermultiplikasi. Tidak bermultiplikasi. Karena itu saudara, saya harap semua jemaat di tempat ini jangan bangga kalau saudara jadi orang Kristen dan cuma jadi jemaat. Semua harus melayani. Amin. Bilang, saya harus melayani dengan panggilan saya, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Ya, Pak, di Surabaya dulu saudara ada satu ibu datang, Pak, saya mau melayani Tuhan, tapi saya nggak bisa berkhotbah, terus saya nggak bisa nyanyi, terus saya nggak bisa doa, Pak, doa saya bolak-balik. Terus ibu bisanya apa? Saya juga bingung, Pak. Mau melayani Tuhan tapi bingung. Lalu saya tanya, ibu, dia sehari-hari ngapain? Ya saya sehari-harinya ya masak, Pak, di rumah. Sekarang jual-jual makanan-makanan juga di depan rumah. Wah, bagus dong, itu talenta. Saya bilang sama ibu, loh, ibu bisa melayani loh dengan talenta itu. Bisa gak, Pak? Bisa. Nah, kita ini ada ibadah. Setiap hari Minggu itu ada 3 kali ibadah.
pagi setengah 8 dan lanjut ke jam 10 pagi. Nah, biasanya Bu, pagi itu orang-orang itu nggak sarapan, nggak sempat sarapan. Nah, kalau ibu mau pelayanan ini, jadi ibu masak. Buat nanti habis ibadah pertama, pelayan-pelayannya lanjut melayani. Jadi mereka pembicara di situ, gembala, sapa, semua yang melayani makan. Oke, ya sudah, akhirnya dia melayani. Setiap hari Minggu, jam sebelum dia sudah siapin di rumah, nanti dia ikut ibadah yang kedua, jam 10. Jadi dia jam setengah 9, jam 9 atau jam setengah 10 dia sudah datang ke gereja bawa makanan. Sudah setting di meja makan, saudara di pastori itu makan. Jadi orang-orang yang melayani, perut kenyang, hati senang, dompet penuh. Ya, saudara, dan itu jadi berkat. Amin. Saya percaya nggak susah kalau kita mau melayani Tuhan. Talenta, keahlian saudara apa, pakai itu untuk melayani Tuhan. Amin. Pak, saya pun nggak pintar kalau tapi saya talentanya ngajar. Udah, buka les-lesan gratis buat orang-orang, anak-anak, tetangga-tetangga saudara. Dari situ saudara tanamkan benih firman Tuhan. Amin. Ya, ngajar menghitung. Di salah satu gereja di Surabaya, saudara, guru-gurunya itu melayaninya seperti itu. Mereka guru-guru sekolah minggu awalnya, mereka masuk ke pelayanan pendidikan. Lewat apa? Mereka pergi ke Kembang Kuning. Kembang Kuning itu di Surabaya itu tempat pemakaman. Di situ kan kumpulnya orang-orang gelandangan pengemis. Mereka tidur di situ, bikin rumah pondok-pondok di situ. Lalu mereka ini datang ke sana seminggu sekali ngajar bahasa Inggris buat anak-anak di Kembang Kuning gitu. Ya, dikumpulkan sebelum belajar berdoa dulu, nyanyi lagu rohani, saudara ya. Dari situ banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak cara untuk kita bisa melayani. Amin. Haleluya, dan Tuhan memberikan upah. Nah, lalu apa upaya pelayanan yang akan kita terima sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam hidup kita? Ada 4 hal yang akan saya bagikan kepada saudara dengan cepat. Upah yang kita terima waktu kita melayani Tuhan, yang pertama adalah upah kesempatan melayani. Sama-sama katakan, kesempatan melayani. Amin. Bahwa setiap orang percaya yang telah diambil bagian, yang telah mengambil bagian untuk melayani Tuhan, akan menerima kesempatan untuk terus dapat melayani Tuhan seumur hidupnya. Saudara, upah yang pertama yang kita dapat waktu kita melayani adalah kesempatan dalam melayani itu sendiri, itu upah. Karena gak semua orang punya kesempatan untuk melayani. Betul? Kalau saudara diberikan Tuhan waktu, kesempatan untuk melayani, ambil itu, layani Tuhan. Ya, kayak misalnya terjadi banjir bandang kemarin di Sentani. Ya, yang berapa tahun lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Yang banjir bandang di Sentani, kan banyak orang yang mengalami kesusahan. Nggak tahu ada korban jiwa ya, ada korban jiwa. Mungkin yang waktu itu yang korban jiwa, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kita kan coba-coba aja, mengandai-andai. Mungkin saudara, pada waktu itu yang korban jiwa, mungkin waktu itu dia berkata gini, saya mau melayani. Tapi dia nggak melayani. Dia cuma bilang, saya mau melayani Tuhan. Tapi nggak melayani. Tiba-tiba banjir bandang datang, mati. Gak sempat melayani. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah mau melayani lagi, sudah gak ada waktu lagi. Kalau kita masih bernafas, masih hidup, dan kita masih diberikan Tuhan kebaikan, mari kita melayani, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk melayani. Amin. Ya, ada orang mau melayani tapi sudah di dalam ruang ICU. Ya, seorang anak muda, waktu dia belum punya pekerjaan, datang kepada pendeta. Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya dapat pekerjaan. Pendeta doakan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan supaya anak muda ini bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Amin. Seminggu kemudian dia masukkan lamaran, diterima bekerja. Ya, sudah jarang pergi ke gereja. Dulu rajin ke gereja, rajin melayani sekolah minggu. Begitu sudah kerja, lupa melayani Tuhan.
Gembala tanya, bagaimana kabar? Baik. Oh puji Tuhan Pak Pendeta, saya sudah bekerja. Oh puji Tuhan Pak Gembala, sudah berapa lama? Oh saya sudah bekerja sudah 2 bulan Pak Pendeta. Oh pantasan 2 bulan nggak ke gereja, nggak melayani. Iya, aduh minta maaf Pak Pendeta, nanti saya akan atur waktu Pak Pendeta. Ya, wah pelayanannya makin nggak ada saudara. Kenapa? Kerjaannya yang nomor 1. Dia melayaninya sudah kurang. Ya, akhirnya sudah semakin berhasil, makin kurang waktu. Telepon Pak Pendeta, ayo mari Bapak melayani. Aduh Pak Pendeta minta maaf, saya lagi ada meeting keluar minggu. Aduh Pak Pendeta maaf, saya lagi tugas ke luar negeri, saya lagi tugas ke luar kota. Aduh Pak Pendeta minta maaf. Ya, tidak punya waktu untuk melayani lagi. Dan pada waktunya Tuhan mengizinkan dia untuk istirahat total, masuk rumah sakit di ruang ICU dalam keadaan koma, belum titik. Kalau sudah titik ya udah kita kubur. Ya, masih dalam keadaan koma. Nah saudara, waktu dalam keadaan dulu koma di rumah sakit, Bapak Pendeta datang. Aduh anak, kenapa kok begini? Sakit apa? Aduh Bapak Pendeta, saya minta maaf, saya terlalu capek, saya begini bla 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 bla. Saya salah makan, saya banyak makan ini karena meeting sana, memimpin sini, entertain orang dulu, makan semuanya saudara. Ya, akhirnya mengalami sakit buruk-buruk. Tapi dalam hati, Bapak Pendeta doakan saya, nanti kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Pak Pendeta bilang, iya. Nanti kalau sudah sembuh, kau berikan jalan itu tak melayani. Dan akhirnya tidak sampai selamat, meninggal, mati dalam keadaan cuma keinginan melayani, tapi tidak melayani. Tidak semua orang dikasih kesempatan melayani. Amin. Kalau Tuhan mempercayakan kita dalam pelayanan, ambil itu untuk kita bisa memberikan yang terbaik. 1 Korintus pasal 9 ayat 17-18 dikatakan demikian. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, kata Paulus, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberian itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Paulus berkata di dalam Alkitab, ini nanti saudara baca di rumah mulai dari pasal yang pertama, pasal 9 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17, ini berbicara tentang upah seorang nabi. Paulus berkata tentang haknya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bahwa ketika dia melayani Tuhan, dia punya hak untuk mengambil upah dari pelayanannya secara finansial. Ya, tetapi Paulus bilang ini, aku nggak mau mengambil itu. Karena itu dia mencukupkan dirinya dengan apa yang dia miliki. Dia bekerja sambil melayani. Dia buat tenda, lalu dari hasil tenda itu dia jual, dia pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan melayani dirinya untuk melayani misi pelayanan. Ya, nah saudara, Paulus bilang begini, aku punya hak, ya, tetapi dia nggak mengambil itu sebagai upah. Karena apa? Karena dia katakan gini, bahwa pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dia bilang gini, bahwa yang lebih penting bukan masalah upah, tetapi kalau saya dipercaya Tuhan kepada saya untuk melayani, itu adalah tanggung jawab dan itu harus saya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 18 dikatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku apa? Boleh memberitakan Injil apa? Tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mau mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus bilang, aku punya hak, tapi aku nggak ambil. Ya, tapi aku mau melakukan tugas penyelenggaraan ini, walau tanpa upah. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa melayani itu adalah kesempatan. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21 dia berkata begini, kalau aku hidup itu adalah keuntungan. Kalau aku hidup aku harus berbuah banyak. Tapi kalau aku mati adalah keuntungan. Amin. Saudara, karena itu saudara, yang pertama, apa upah kita dalam melayani? Upah yang melayani adalah kesempatan itu sendiri, adalah upah. Amin. Ya. Karena itu saudara yang melayani Tuhan di dalam pelayanan, kalau saudara masih diberi Tuhan kesempatan, lakukan dengan baik. Kadang ada waktunya di mana saudara mau melayani lagi, sudah terikat di rumah sakit, sudah ICU. Kalau sudah tidak dapat ICU
Hai bye-bye. Karena itu ada sebuah kata berkata demikian yang tadi saya sudah sempat katakan. Sama-sama kita katakan apa? Sebab melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Aduh, saya lagi ya melayani. Aduh, saya pun jadwal lagi ya. Itu beban. Aduh, jangan saya terus-terus kah? Kalau melayani kayaknya dia itu kayak susah sekali. Padahal orang di mana-mana itu kalau melayani itu harus semangat. Karena itu kehormatan dan itu kesempatan. Amin. Ayo ibu melayani Tuhan. Aduh Pak, jangan Pak. Saya itu bingung loh saudara di Jayapura ini. Padahal orang sibuk-sibuknya di Jayapura itu nggak kayak di Jakarta, nggak kayak di kota-kota besar. Orang-orang di Jawa itu saudara saya lihat itu benar-benar mereka kalau melayani itu all out. Jakarta macetnya begitu saudara. Kalau hari Minggu mereka melayani itu yang misalnya pelayanan di JPCC itu ada rumahnya di Bekasi, ada rumahnya di mana? Ibadah misalnya jam 8, saudara jam 5 pagi dia bisa dari Bekasi datang ke JPCC di Casablanca Plus Mall Casablanca. Saudara betapa luar biasanya. Kita di sini rumah cuma 5 langkah dari gereja. Masih aja nggak mau melayani, masih aja datangnya terlambat. Mau jadi apa? Apa yang saudara bisa berikan sama Tuhan? Kita nggak menganggap pelayanan ini suatu kesempatan. Kalau saya bisa masih dipercaya Tuhan hari ini, saya harus kerjakan semua pelayanan ini dengan baik. Seperti Paulus katakan, aku akan melakukan segala tugas pemberitaan Injil ini. Amin. Sekalipun tanpa upah. Dan upah yang aku dapatkan itu adalah kesempatan itu sendiri. Haleluya. Kalau saudara ngerti hal ini, saya percaya kita nggak akan main-main dalam pelayanan dalam hidup kita. Kita akan mengambil itu dan mengerjakannya dengan tanggung jawab. Yang kedua, apa upah kita dalam melayani? Yang kedua, upah yang sesuai. Jadi waktu saudara melayani Tuhan, ada upah yang sesuai dengan apa yang saudara tabur, dengan apa yang saudara berikan kepada Tuhan. Upah yang sesuai yang akan diterima oleh setiap orang percaya dan oleh setiap pelayan Tuhan itu saudara ditentukan dari sikap hati hormat saat melakukan pelayanan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 41-42, Alkitab berkata demikian, sama-sama baca 2-3. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. 2-3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Upah kita yang kedua waktu kita melayani Tuhan adalah apa saudaraku? Adalah upah dari apa yang kita tabur. Upah yang sesuai. Dikatakan kalau kamu memberikan nabi makanan, air minum, kamu akan menerima upah nabi. Jadi pelayanan yang kita berikan, kita akan menuai pelayanan dari tuayan pelayanan yang kita tabur itu. Ya. Upah yang sesuai itu kita akan dapatkan ketika kita melakukannya dengan sikap hati yang hormat di dalam melayani. Kalau di gereja-gereja Pentakosta dulu, saya di gereja Pentakosta dulu saudara, itu jemaat itu berbondong-bondong melayani pendeta. Nama saya itu waduh saudara, kalau ada pendeta datang ke Bontang gitu ya, langsung mama saya ajak ke rumah, disambut dengan makanan saudara, kasih makan pendeta kenyang saudara ya, lalu dikasih apa? Dikasih amplop sama mama saya. Mungkin gak banyak, tapi itu mama saya selalu punya kesukaan ketika dia melayani hamba-hamba Tuhan ya. Dan ujung-ujungnya selalu dia bilang gini, Pak Pendeta tolong doakan saya ya. Ya memang pada waktu itu gereja-gereja itu kan semuanya pendeta. Jadi kalau sakit sedikit panggil pendeta, sakit jerawat panggil pendeta, tumpang tangan supaya jerawatnya sembuh.
Ya, nanti sakit batuk panggil pendeta, semuanya. Jadi sentralnya cuma ke pendeta. Ini juga nggak baik. Kita harus sadar, saudara harus sadar bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, punya kuasa yang sama. Amin. Ya, jadi waktu sakit tumpang tangan sendiri sudah. Karena kuasa itu juga ada pada saudara, bukan cuma untuk pendeta. Itu diberikan kepada semua orang percaya. Ya, jangan ganggu pendeta. Sakit tengah malam jam 3 pagi, telepon Pak Pendeta. Aduh, sebelum kita telepon Pak Pendeta, kok tumpang tangan sendiri dulu. Kalau belum sembuh, minum bodrek. Tapi jangan lupa bodreknya didoakan dulu supaya jadi berkat. Amin. Ya, telepon Pak Pendeta. Pak Pendetanya lagi. Bukan berarti saya tidak mau diganggu. Telepon saya online tetap 24 jam. Saudara bisa telepon kalau saudara perlu. Ya, tapi saya mau melatih saudara. Saudara itu punya kuasa juga. Amin. Ya, jangan sedikit-sedikit. Apa Tuhan pendeta? Nabi dalam hidup, dalam bisnis saudara, nabinya siapa? Saudara sendiri. Ya, panggil pendeta, doakan supaya usaha saya diberkati. Boleh-boleh aja. Tapi lebih bagus kalau saudara sendiri doakan bisnismu. Karena itu nabinya itu saudara sendiri di situ. Saudara yang tahu seluk-beluknya, saudara yang tahu strateginya. Doa minta hikmat Tuhan. Ya, mau panggil pendeta juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya saudara doa. Karena itu adalah bagian saudara. Nah, Alkitab bilang, waktu kita melayani, kita menerima upah apa yang kita berikan. Air putih saja saudara berikan kepada orang benar, upahnya nggak akan hilang, kata Alkitab. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau ada orang datang ke rumah, jangan pulang dengan kosong. Setidaknya kasih dia air minum, supaya dia pulang juga di jalan dalam keadaan tidak haus. Amin. Ya, orang kalau datang ke rumah saudara, jangan tinggalkan dia pulang dengan kosong. Kalau tak ada makanan, kasih air putih, supaya upahnya itu ada, saudara terima. Amin. Waktu saudara menyambut orang benar, saudara mendapat upah orang benar. Saudara menyambut nabi, saudara mendapat upah nabi. Saudara menyambut gembala, saudara nanti jadi besok jadi gembala. Haleluya. Amin. Kalau nggak ada amin ya saudara ya, takut tak? Ya. Nah, Matius pasal 4 ayat 10. Tadi sudah baca ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada kisah seorang ibu yang melayani Nabi, dia mendapat upah dari pelayanannya. Tentang wanita Sunem, ya, di dalam 2 Raja-Raja sebentar ya, di 2 Raja-Raja pasal yang ke berapa ya? 4 kan, tentang Elisa dan wanita Sunem. Itu bagaimana wanita Sunem ini gak punya anak. Tapi setiap kali Elisa datang ke kampungnya, dia lihat hamba Tuhan ini kayaknya perlu tempat untuk berteduh, perlu tempat yang bisa kayak homestay-nya dia. Lalu wanita Sunem ini konsultasi sama suaminya dan lebih baik kita punya rumah di lantai atas itu, kita bangun kamar supaya kalau abdi Allah ini datang ke kota kita, dia punya tempat tinggal. Ya, lalu bagaimana caranya? Kita bangun, saudara. Lalu Elisa setiap datang ke situ, tinggal di rumahnya wanita Sunem ini. Lalu karena Elisa juga rasa gak enak kan, tinggal setiap waktu, dikasih makan, keluarganya baik-baik, luar biasa, dijamu, dilayani. Elisa begitu baik. Elisa punya rasa malu hati, ya, dia malu hati. Lalu dia datang, dia tanya sama bujangnya, kira-kira apa yang Tong bisa bantu dengan keluarga ini kah? Bujangnya bilang gini, Bapak, Tong tak punya anak. Oh ya sudah, dipanggil dia punya istri. Ibu, apa yang ibu inginkan dalam hidup ibu? Ibu bapak, saya ini semua ada, suami kerja bisnis bagus, lancar, puji Tuhan. Saya juga hidup sehat, ya puji Tuhan. Cuma memang katong ini kurang lengkap bapak. Kenapa? Tong ini belum punya anak. Elisa bilang, oke, dalam tahun ini juga kamu akan punya keturunan. Bapak jangan main-main kok. Bapak betul-betul begitu ayatnya. Ini saya pakai dalam bahasa bukan di sini, tapi memang kata-kata ayatnya begitu. Saya lupa ini ayatnya di mana kan? Saya lupa kasih cantumkan dulu. Sebentar ya, saya cari dulu. Saudara.
Udah satu tahun apa sama belajar aja ya. Harusnya saya sudah cantumkan tapi itu lari. Lupakan dulu lah daripada kita terhilang. Oke. Jadi dia bilang, Bapak jangan main-main. Betul anak, nanti kau punya anak. Benar saudara. Pada waktu yang ditentukan yang dikatakan oleh Elisa, wanita itu akhirnya mengandung dan punya anak. Dia menerima upah. Saudara, apa yang saudara tabur itu pasti akan saudara tuai. Amin. Jadi upah kita yang kedua adalah upah dari apa? Upah yang sesuai. Karena itu jangan pernah berhenti untuk menabur. Amin. Tabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Ya, lakukanlah setiap pelayanan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bukan tujuannya untuk mendapatkan upah, tapi lakukan saja dengan tujuan yang benar karena mengasihi, menghormati sesama dan hamba Tuhan. Maka saya percaya upah itu akan kita terima. Yang ketiga, apa yang kita dapat? Upah apa yang kita dapat ketika kita melayani? Yang ketiga adalah upah yang pasti. Mengenai bentuk upah memang tidak dituliskan dengan jelas di dalam Alkitab. Namun setiap orang yang melayani, Alkitab berkata pasti akan menerima upah dari Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ini ayat sudah sering kita dengar. Sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita apa? Tidak sia-sia. Yang ketiga, upah yang kita terima adalah upah yang pasti. Sebab Alkitab bilang begini, semua yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Pasti satu saat Tuhan akan membalas setiap pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Desember kita akan melakukan pelayanan tinta Natal, tindakan nyata. Kita akan kunjungi gereja di salah satu kampung. Kita akan berbagi di sana. Ambil bagian saudara. Ya, kalau saudara nggak bisa pergi, nggak apa-apa. Saudara berkati dengan apa yang saudara punya. Amin. Ya, karena hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Kekuatan Tuhan beri, jangan disia-siakan pakai melayani. Uang yang Tuhan beri, jangan sia-siakan pakai untuk melayani. Amin. Ya, kesehatan apapun pakai untuk melayani. Kepintaran yang Tuhan beri, pakai untuk melayani. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, ku cinta Dia. salah ya ref ya. Haleluya. Saudara, melayani dengan upah yang pasti. Amin. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kita terima waktu kita melayani? Yang keempat adalah upahnya adalah mahkota kemuliaan. Amin. Mahkota kemuliaan akan kita terima sebagai upah waktu kita melayani. Bahwa nanti ketika kita telah menyelesaikan semua tugas dan pelayanan kita di dunia ini, saudaraku, maka suatu saat nanti di dalam kerajaan surga, kita semua akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan yang tidak dapat layu. Apa yang ada dalam dunia ini akan binasa, dikatakan tadi dalam 1 Petrus. Semuanya akan sirna. Tapi apa yang kita tabur di dunia ini, semuanya akan mempunyai nilai kekekalan di dalam kerajaan surga. Amin. Mahkota kemuliaan itu akan diberikan kepada kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Alkitab berkata demikian, sama-sama kita baca. 2, 3.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan kesukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian. Jadi kalau saudara melayani bukan cari untung ya, tapi karena mengabdi kepada Tuhan. Kata doulos itu hamba. Hamba itu cuma apa? Mengabdi. Kalau saudara ke Solo atau ke Jogja, itu masih ada keraton Jogja sampai hari ini. Nah, orang-orang yang melayani sebagai abdi dalam di Jogja itu, saudara tahu gajinya itu saudara nggak mahal. Pertama mereka itu dilatih, ditraining, diajar. Gaji pertama itu bukan ratusan ribu, 50.000. Jadi abdi dalam itu 5.000. Tapi walaupun dapat 5.000, bagi dia menjadi abdi dalam itu satu hal yang menyukakan karena bisa melayani Tuhan doronya. Haleluya. Kita walaupun tanpa upah secara mungkin finansial ya, tapi waktu kita melayani Tuhan, harusnya itu menjadi satu kebanggaan karena kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Loh, saya kasih contoh sederhana. Saudara kalau diundang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mari jemaat GBI, KWFC yang ada di Jayapura, datang ke istana, saya mau bikin pesta. Kalian saya kasih kesempatan melayani di Istana Merdeka. Entah nanti ada yang jadi asyam, entah nanti ada yang pemain musik The Project, atau mungkin ada yang mungkin ada juga yang kebagian tukang parkir. Apapun pelayanannya, saudara pasti kita bangga, betul? Betul nggak? Mau jadi tukang parkir, tak apa yang penting melayani presiden, men. Wih, masih istana, men. Habis ini foto bareng Joko Widodo, kasih besar 2 kali lapangan merdeka. Bukan lagi pasang di rumah, pasang di depan halaman rumah, pasang baleo. Wih, dong hebat saja foto dengan Bapak Presiden. Bangga. Padahal di sana cuma pelayanan apa? Tukang parkir. Tapi bangga. Kenapa? Langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo yang panggil. Nah, ini saudara melayani Tuhan bangga gak? Halo? Atau menjadi beban? Harusnya bangga. Sekecil apapun bangga. Saya pelayan nih, saya bisa melayani Tuhan, bangga. Kalau perlu bisa saudara, tapi jangan sombong. Melayani Tuhan itu satu kehormatan dan harus bangga. Amin. Sekecil apapun bangga melayani Tuhan. Ayat yang ketiga, sama-sama 2, 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu apa? Menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang paling penting dalam melayani adalah menjadi teladan. Katakan, saya dalam melayani harus menjadi teladan. Amin. Bukan hebatnya pelayanan kita, tetapi keteladanan itu yang jauh lebih penting daripada pelayanan kita. Ngapain saudara tumpang tangan orang sakit sembuh, busir setannya lari, tapi Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Karena antara perbuatan dan pelayanannya tidak connect, berbeda. Tuhan bilang apa? Hari ini aku akan berterus terang kepadamu, hai engkau hamba yang jahat. Tuhan, aku sudah berdoa demi namamu. Tuhan bilang apa? Saya tak kenal kau. Bagaimana? Ini orang-orang hebat loh saudara. Kan kalau zaman sekarang orang bisa tumpang tangan orang sakit, kakak yang besar. Wih, pendeta itu hebat undang dia. Kan begitu saudara ya. Kenapa pendeta-pendeta itu diundang? Karena punya karisma, punya karunia. Wah, luar biasa. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Saya tidak kenal engkau. Hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Nauzubillah min zalik, saudara. Ya. Jangan sampai kita kayak gitu.
Hebat-hebat, haleluya. Pas ada gini, waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan bilang, siapa ya? Tuhan, terkenal kah? Saya ini melayani Tuhan 50 tahun di dunia ini. Terus siapa ya? Tuhan tanya, malaikat kok kenal dia? Saya juga terkenal dia, Bapak. Siapa ya? Aduh, Bapak Yesus, jangan pura-pura, jangan bercanda, Bapak Yesus. Lalu Bapak di surga tanya Yesus, Yesus, itu siapa? Saya juga terkenal dia, Bapak. Toh semua dalam sini terkenal kenal. Kau pergi sana. Aku tak mau mendengar kau. Sia-sia. Tapi kita mau apa yang kita tabur berkenan di hadapan Tuhan. Melayani dengan kehormatan, ya. Tapi jangan sampai mencari kehormatan manusia. 4. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan apa? Menerima mahkota kemuliaan apa? Yang tidak dapat layu. Atau saudara melayani Tuhan. Yang keempat adalah kita menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah dimakan oleh nengat, kekal upahnya. Amin. Bangga saudara melayani Tuhan. Saya bangga loh sama melayani Tuhan. Sejak saya bertobat tahun 90, saya langsung melayani aktif di sekolah minggu pemuda. Lalu saya menerima panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Saya pergi masuk sekolah teologi, kemudian saya melayani Tuhan sampai hari ini. Dan sejak saya melayani Tuhan sampai hari ini, saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Justru sebaliknya, hampir lebih banyak saya yang sering-sering meninggalkan Tuhan. Karena mungkin tidak kuat dalam menghadapi pelayanan dan sebagainya. Sampai Tuhan, aduh, apakah Tuhan salah pilih saya? Aduh, apakah Tuhan benar-benar panggil saya dalam pelayanan ini? Tapi saya berdoa lagi, Tuhan bilang maju terus, ya. Dan saya percaya saudara, orang yang melayani Tuhan pasti akan menerima upah dari Tuhan. Amin. Ayo bilang kiri kanan saudara, melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca teks yang ada di depan saudara. 2, 3, saya minta pemain musik boleh maju. Kita baca yang ada di depan. Ayo, 1, 2, 3. Mari tetaplah setia melayani Tuhan, sebab upah kita sudah menanti di hadapan kita. Sekali lagi 2, 3. Mari tetaplah setia melayani Tuhan, sebab upah kita sudah menanti di hadapan kita. Haleluya. Karena itu jangan ada lagi yang tidak mau melayani. Amin. Ya. Apa talenta saudara, apa karunia saudara, datang. Pak, saya punya talenta karunia pelayanan ini. Saudara lakukan, melayani untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Tadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi sekali lagi hidup ini.
komitmen saudara kepada Tuhan. Tuhan pakai hidupku melayani. Selama Tuhan masih memberikan aku kehidupan di dalam dunia ini. Oh, rasyata kadang lama-lama. Yang pria saja katakan, wanita berdoa. Oh Tuhan, wanita berdoa. Katakan, Tuhan ini hidupku. Yang pria nyanyikan pujian ini menjadi komitmenmu